Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM 2305 1450291 dari program studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Ya, di sini saya mendapatkan tugas dari pemrograman berorientasi objek yang dimana membuat program upah kerja lembur. Ya, pertama kita membuka NetBeans, lalu kita membuat grafik user interface terlebih dahulu. Pertama kita mengklik kanan pada layar, terus memilih absolute layout, set layout, absolute layout. Kemudian kita menambahkan panel, kita atur ukurannya seperti ini sebagai contoh. Kemudian kita mengklik kanan juga pada panel tadi, set layoutnya menjadi absolute layout. Kemudian kita ke kanan, lalu memilih backgroundnya terlebih dahulu, mau warna apa terserah. Sebagai contoh kita menggunakan warna ini. Oke, lalu kita ke menu border, klik tinggal di kanan itu, yaitu lalu kita ke paling bawah title border. Nah, kita tulis title atau judulnya di sini sebagai contoh, sebagai nah, kemudian kita mengatur dari warna fontnya atau warna tulisan. Kita sini menggunakan warna putih, lalu ukuran dan fontnya sebagai contoh kita gunakan seperti ini. Lalu atur posisi, kita pilih di tengah dan di atas dari border tadi. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan panel lagi seperti ini, lalu mengatur ukurannya. Kita klik kanan juga pada panel bawah tadi, mengatur set layoutnya menjadi absolute layout. Kita pilih backgroundnya juga seperti ini. Lalu selanjutnya kita menambahkan label di swing control seperti ini. Kita ubah menjadi ini sebagai contoh nama. Kita atur dari font dan ininya, font dan ukuran sebagai contoh seperti ini. Kita atur juga warnanya, kita ubah menjadi putih. Oke, selanjutnya kita kontrol C untuk mengcopy paste. Kita pindahin ke bawah sini, kita ubah menjadi jam lembur. Oke, selanjutnya kita menambahkan text field pada label tadi. Kita hapus, kita kosongin saja, lalu kita tarik ukurannya, kita panjangin. Ctrl C, Ctrl V untuk mengcopy paste.
Oke. Selanjutnya kita menambahkan label lagi di sini. Kita masukkan nama, oke, kita atur ukuran dan warnanya, kita gunakan warna hitam, fontnya kita atur juga ini. Selanjutnya kita copy paste, Ctrl C Ctrl V sini, kita Ctrl V lagi untuk untuk paste lagi. Kita bikin di bawah sini, tinggal kita rubah namanya ini menjadi jam lembur. Ini kita ubah menjadi jam kerja. Sini jam lembur, dan sini kita ubah lagi namanya tadi menjadi upah lembur. Oke. Kita paste lagi di sini. Untuk kita rubah menjadi titik-titik, kita bikin 5 titiknya. Ini titik-titik ini kita copy paste, Ctrl C Ctrl V sini lagi, Ctrl V di sini. Nah, ini bisa kita tarik, kita panjangin. Oke. Selanjutnya kita menambahkan button di sini sebagai tombol hapus. Kita atur juga backgroundnya, kita pilih warna ini sebagai contoh. Kita ubah juga font sebagai contoh, lalu atur ukurannya, atur warnanya juga di sini. Kita ubah menjadi warna putih. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita copy paste, Ctrl C Ctrl V, dan kita pindahkan ke sini. Kita rubah ini sebagai tombol keluar. Selanjutnya kita mengubah variabel nama dari tiap-tiap yang kita bikin tadi. Kita klik kanan pada text field yang nama, kita rubah menjadi txt agar kita gampang mengingatnya. Kemudian karena ini tadi punyanya nama, jadi txt nama. Oke. Yang ini juga klik kanan, change variable name. Karena dia menggunakan text field, kita agar supaya mudah mengingatnya, kita rubah menjadi txt jam. Kemudian sini kita rubah juga change variable name, karena dia menggunakan label, agar mudah mengingatnya kita menggunakan LBL sebagai label. Karena itu label nama, kita label LBL nama. Ini juga change variable name, klik kanan change variable name, sama karena menggunakan label
label jam. Oke. Nah, di sini change variable name juga, LBL upah karena ini labelnya upah. Oke. Ini juga kita ubah karena dia tadi bentuknya button, agar mudah mengingatnya kita klik btn hapus karena labelnya karena buttonnya hapus. Ini juga change variable name karena buttonnya keluar, kita ubah menjadi btn keluar. Oke. Selanjutnya kita pergi ke source untuk memasukkan inputan. Nah, pertama yang harus dilakukan yaitu mengetik di bawah init komponen sini. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat void sini sebagai contoh void proses. Oke, kemudian kita memasukkan tipe data dan variabel, dan variabel sini kita tadi menggunakan nama, jadi kita menggunakan string sebagai tipe datanya nama. String nama titik koma. Selanjutnya kita menggunakan integer karena kita akan menginputkan bilangan. Ini kita gunakan sama variabelnya jam, lembur juga, upah, dan titik koma. Selanjutnya kita membuat input. Ini input, kita masukkan di sini nama sama dengan txt. Nah, kontrol spasi, kita masukkan yang nama, txt nama, agar menampilkan. Kita menggunakan get text untuk menampilkan dari nama tadi titik koma, lalu bawahnya kita jam sama dengan integer titik parse in. Selanjutnya kita menggunakan txt juga untuk memanggil text field yang jam kerja tadi. Untuk memanggilnya kita menggunakan get text. Titik koma. Setelah itu kita membuat proses yang dimana upah sama dengan jam dikurang 7. Kemudian lemburnya yaitu 5.000 dikali upah. Di sini artinya harga per lembur, 1 jam lembur itu bernilai Rp5.000. Nah, jika dia lebih
Jika dia bekerja lebih dari 7 jam, ini jam dia bekerja, dan ini jam kerja pokok dia, maka itu dianggap sebagai upah atau sebagai lembur. Nah, tiap lembur dikalikan 5.000 kali upah. Berarti upah ini tadi maksudnya sisa dari jam kerja dia. Oke, selanjutnya di sini kita membuat pengkondisian. Pengkondisian kita menggunakan if dengan jam lebih dari 7. Ini kalau dia lebih dari 7, selanjutnya kita masukkan LBL. Label pertama itu yaitu labelnya nama. Lalu untuk menampilkan kita menggunakan set text. Selanjutnya kita masukin string value of, karena kita menggunakan integer, jadi pilih integer ini sebagai nama. Selanjutnya tinggal copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Sini kita ubah menjadi LBL yang kedua, yaitu LBL nya jam. Ini sama, ini kita ganti menjadi upah ditambah dengan jam. Oke. Selanjutnya kita paste lagi. Kita memasukkan LBL yang ketiga, yaitu LBL nya upah. Kita rubah di sini menjadi ini rupiah ditambah lembur. Oke. Selanjutnya kita membuat pengkondisian yang kedua, yaitu else kurung. Di sini kita menggunakan LBL nama. Untuk memanggilnya kita menggunakan set text string value of, kita menggunakan integer. Sini kita masukkan nama. Tinggal kita copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita rubah menjadi LBL yang kedua, yaitu LBL-nya jam. Kemudian yang di dalam kurung kita ubah menjadi di sini pengkondisiannya karena dia di bawah 7 jam, artinya tidak ada jam lembur. Karena ini pengkondisian yang kedua, yang artiannya tidak ada jam lembur karena dia bekerja di bawah 7 jam. Selanjutnya kita membuat paste lagi, ubah menjadi LBL upah. Ini kita menjadi titik 20 seperti ini. Selanjutnya
sebelum kita ngeran di sini, oh ya, di sini kita rubah juga menjadi change variable name menjadi upah lembur. Kita kembali ke source, kita menambahkan di sini upah lembur, set text, string value of, sini kita buat upah lembur. Oke. Yang bawahnya juga yang di else yang kedua kita tambahkan upah lembur, set text, string value of, ini kita kosongkan saja dengan petik 2 di atas. Oke, selanjutnya kita kembali ke desain. Sebelum kita ngeran, untuk mencobanya kita mengklik kanan pada text field jam kerja, event, key release. Nah, kita masukkan di sini void-nya tadi, yaitu proses. Selanjutnya kita coba run. Nah, seperti ini sebagai contoh. Masukkan nama, kita coba menjadi 8. Nah, di sini ketika dia bekerja selama 8 jam, itu dia melebihi jam pokok kerja dia, yaitu 7 jam, dan lemburnya menjadi 1 jam. Kemudian karena upahnya tadi 5.000 per 1 jam, maka ia mendapatkan 5.000. Kita buat sebagai contoh, ini 9, dia bekerja selama 9 jam, jam lemburnya menjadi 2 jam dan upahnya menjadi 10.000. Nah, di sini kita buat menjadi 6. Nah, karena dia bekerja selama 6 jam, artinya tidak ada jam lembur dan sudah pasti tidak ada upah lembur. Selanjutnya kita akan membuat tombol hapus dan tombol keluar. Caranya yaitu kembali ke desain, klik kanan pada tombol hapus, event, action perform. Di sini pertama kita txt nama, karena ini akan dihapus, kita menggunakan set text, ini titik 2. Selanjutnya yaitu text field yang kedua, yaitu text fieldnya jam. Nah, jadi sama, ini bisa di copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini selanjutnya untuk yang dihapus yaitu labelnya nama. Ini tadi karena ada titik sebanyak 5 titik, maka kita tambahkan 5 titik. Ini kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, ubah menjadi labelnya jam. Ini kita paste, ubah menjadi labelnya upah. Nah, oke. Agar kursor kembali ke
text field yang paling atas atau text fieldnya nama, kita di sini menggunakan, kita panggil text field nama. Selanjutnya kita menggunakan request focus. Nah, dia akan kembali, kursor akan kembali ke text fieldnya nama. Sebagai contoh seperti ini. Ini contoh nah, ketika kita hapus, kursor akan kembali ke text fieldnya nama. Nah, selanjutnya kita membuat tombol keluar. Caranya yaitu klik button pada keluar, events, action perform. Selanjutnya di sini kita memasukkan this post. Nah, sekarang kita coba jalankan. Di sini nama kita bikin sebagai contoh ABC, kemudian jam kerjanya 8 sebagai contoh. Dan ketika kita hapus, dia kembali, kursor kembali ke text fieldnya nama, dan ketika kita pencet button keluar, dia akan selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.